Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewita Sulayo dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu sejarah, tujuan serta manfaat sejarah. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut, silakan nonton video berikut ini. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa atau kejadian di masa lampau dan disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan peristiwa tersebut. Sejarah juga dapat diartikan sebagai rangkaian peristiwa dan manusia yang saling melengkapi. Sejarah memiliki beberapa pengertian. Yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yaitu yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Dan yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah yaitu rekonstruksi peristiwa sejarah yang telah terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, yaitu sejarah sebagai ilmu, yaitu ilmu yang mempelajari tentang masa lampau manusia. Kemudian ada unsur-unsur penting dalam sejarah. Unsur-unsur penting dalam sejarah adalah manusia, ruang, dan waktu. Sejarah dapat menjadi pelajaran bagi manusia untuk melakukan sesuatu di masa depan atau sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian sejarah. Salah satunya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun mendefinisikan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia dan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat. Ada beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, yaitu sejarah menurut Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Kemudian yang kedua adalah sejarah menurut Hatta Muhammad. Sejarah dalam wujudnya memang tentang masa lampau, namun sejarah bukan hanya sekedar menyajikan kejadian di masa lalu, melainkan memberikan pemahaman masa lampau yang mengandung berbagai dinamika. Kemudian yang ketiga itu ada sejarah menurut Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo menjelaskan sejarah sebagai hal yang menyuguhkan fakta secara diakronis, ideografis, dan unik, dan empiris. Kemudian ada sejarah menurut Nugroho Noto Susanto. Itu baginya sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat yang terjadi pada masa lampau. Dan yang terakhir yaitu sejarah menurut Sartono Kartodirjo. Sejarah merupakan cerita tentang suatu kejadian dengan membuat kembali peristiwa tersebut secara verbal. Itulah beberapa pengertian sejarah menurut para ahli. Kemudian kita akan mempelajari tujuan-tujuan dari sejarah. Tujuan sejarah dalam pendidikan mempunyai peranan penting yang meliputi beberapa aspek utama. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar IPS. Sejarah memberikan landasan bagi pemahaman konsep dari ilmu pengetahuan sosial atau yang biasa disebut dengan IPS, yang mencakup interaksi antara individu dan masyarakat. Dengan mempelajari sejarah, siswa dapat memahami bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik untuk membentuk masyarakat saat ini. Ini membantu mereka mengabadikan peristiwa masa lalu dengan kondisi sosial yang ada sekarang, sehingga mereka memperkaya wawasan mereka tentang konteks sejarah dan budaya. Kemudian ada tujuan sejarah juga mempunyai beberapa bagian. Yang pertama yaitu memahami identitas sejarah, membantu individu memahami identitas diri keluarga dan masyarakat serta asal-usul budaya dan tradisi. Yang kedua yaitu kritis dan analitis,
Mereka mempelajari sejarah melatih keterampilan berpikir kritis dan analitis, memungkinkan siswa untuk memancarkan peristiwa masa lalu dan referensinya dengan kondisi saat ini. Yang ketiga yaitu hubungan antar manus. Sejarah menjalin hubungan antar budaya, meningkatkan toleransi dan solidaritas di antara masyarakat yang beragam. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Studi sejarah mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis. Siswa mengajar untuk menganalisis sumber-sumber sejarah, mengidentifikasi bias dan menyebarkan argumen. Proses ini melibatkan penilaian terhadap berbagai perspektif dan interpretasi peristiwa yang meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang informatif dan berdasar pada bukti. Dengan demikian, siswa tidak hanya mempelajari fakta-fakta sejarah, tetapi juga cara berpikir analitis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah memiliki tujuan penting dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui pembelajaran sejarah, siswa diajarkan untuk menganalisis peristiwa masa lalu dan masa lalunya dengan kondisi saat ini. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi sumber dan bukti serta menyebarkan argumen yang ada. Siswa juga belajar untuk memahami informasi yang membedakan fakta dari opini dan menarik kesimpulan yang beralasan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan sejarah bukan hanya tentang menghafal fakta tetapi juga melatih siswa menjadi pemikir yang kritis dan reflektif. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran sosial. Melalui pembelajaran sejarah, siswa dapat meningkatkan kesadaran sosial mereka. Mereka belajar tentang perjuangan, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi masyarakat di masa lalu, yang dapat membangkitkan rasa empati dan tanggung jawab terhadap isu-isu sosial saat ini. Kesadaran ini penting untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan toleran, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan memahami konteks sejarah, siswa diharapkan menjadi warga negara yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pembelajaran sejarah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial di kalangan individu dan masyarakat. Melalui pemahaman tentang peristiwa masa lalu, siswa dapat menyadari bahwa pentingnya nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan cinta tanah air. Kesadaran ini membantu individu memahami konteks sosial dan budaya mereka, serta mengembangkan sikap kritis terhadap isu-isu yang dihadapi saat ini. Dengan memahami sejarah, siswa dapat belajar dari pengalaman masa lalu untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, sehingga mereka menciptakan generasi yang lebih peduli dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Sejarah juga mempunyai banyak manfaat yang signifikan dan kehidupan individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang manfaat utama dari mempelajari sejarah. Yang pertama, yaitu memperluas wawasan tentang fenomena sosial. Mempelajari sejarah memungkinkan individu untuk memperluas wawasan mereka tentang fenomena sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dengan memahami latar belakang sejarah, siswa dapat melihat bagaimana peristiwa masa lalu untuk membentuk kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Misalnya, pemahaman tentang revolusi industri tidak hanya menjelaskan perubahan teknologi, tetapi juga dampaknya terhadap struktur sosial, urbanisasi, dan hubungan kerja. Melalui studi sejarah, siswa dapat menganalisis pola-pola yang muncul dalam masyarakat, seperti konflik, kolaborasi, dan perubahan nilai-nilai budaya. Ini juga membantu mereka untuk lebih memahami isu-isu
kontemporer seperti ketidakadilan sosial, diskriminasi, dan gerakan hak asasi manusia. Dengan kata lain, sejarah memberikan konteks yang diperluas untuk memahami kompleksitas masyarakat modern dan fenomena sosial yang ada di dalamnya. Yang kedua, yaitu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, sejarah tidak hanya berfungsi sebagai catatan masa lalu, tetapi dia juga sebagai pengingat akan tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Dengan mempelajari perjuangan dan pencapaian generasi sebelumnya, siswa dapat menyadari bahwa pentingnya keterlibatan mereka dalam masyarakat. Misalnya mengetahui tentang perjuangan para pahlawan kemerdekaan atau aktivisme, hak sipil dapat menginspirasi individu untuk aktif dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan. Kesadaran ini juga mendorong individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan komunitas. Siswa juga yang memahami sejarah cenderung lebih peka terhadap isu-isu yang mempengaruhi masyarakat. Mereka dan lebih termotivasi untuk berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif. Nah, dengan demikian, pendidikan sejarah berperan penting dalam membentuk warga negara yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan sosial mereka. Yang ketiga, yaitu mengajarkan cara membedakan sumber informasi terpercaya. Di era informasi saat ini, kemampuan untuk membedakan sumber informasi yang terpercaya sangatlah penting. Dengan mempelajari sejarah dan mengajarkan siswa bagaimana cara untuk memancarkan berbagai sumber informasi dengan kritis. Mereka belajar untuk mempertimbangkan konteks, tujuan penulisan, serta biasa yang mungkin ada dalam sumber tersebut. Proses ini melibatkan analisis sumber primer dan sekunder serta pemahaman tentang metodologi penelitian sejarah. Dengan keterampilan ini, siswa tidak hanya mampu menilai informasi, tetapi sejarah juga dapat menerapkannya dalam berbagai bidang lain seperti berita terkini, media sosial, dan literatur ilmiah. Kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang valid sangat penting untuk membangun masyarakat yang terinformasi dengan baik dan mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta. Jadi secara keseluruhan, ini mempelajari sejarah yang memberikan manfaat yang luas bagi individu dan masyarakat. Dari memperluas wawasan tentang fenomena sosial sehingga meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat, serta mengajarkan cara membedakan sumber informasi terpercaya dan sejarah yang berfungsi sebagai alat penting untuk membentuk karakter dan pemikiran kritis individu. Dengan memahami masa lalu, kita dapat menghadapi tantangan masa kini dengan lebih baik dan merencanakan masa depan yang lebih baik. Dalam sejarah juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu ruang lingkup geografi, dan yang kedua yaitu konsep geografi, dan yang ketiga yaitu unsur sejarah. Pada bagian yang pertama yaitu ruang lingkup geografi. Nah, ruang lingkup geografi mencakup kajian tentang fenomena di mana permukaan bumi dan interaksi antara manusia dan lingkungan. Secara umum, ruang lingkup dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu geografi fisik, geografi sosial, dan geografi regional. Nah, geografi fisik berfokus pada aspek-aspek alam seperti iklim, relief, dan hidrologi, sedangkan geografi sosial meneliti aktivitas manusia dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, geografi regional mengkaji karakteristik wilayah tertentu, termasuk interaksi antara faktor fisik dan sosial. Nah, geografi fisik mempelajari kondisi alam tanpa pengaruh manusia.
dan mencakup elemen-elemen seperti atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer. Kajian ini penting untuk memahami proses-proses yang terjadi di bumi serta bagaimana fenomena alam yang mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, misalnya studi iklim tentang iklim membantu dalam perencanaan, pertanian, dan mitigasi bencana alam. Nah, untuk itu geografi sosial di sisi lain menelaah interaksi sosial dan budaya manusia dalam konteks ruang. Ini mencakup analisis ekonomi, politik, dan budaya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Pemahaman tentang geografi sosial penting untuk merancang kebijakan publik yang efektif dan berkelanjutan. Contohnya, kajian mengenai distribusi penduduk ini dapat membantu dalam perencanaan infrastruktur. Dalam geografi regional juga berfokus pada studi mendalam tentang wilayah tertentu dengan mempertimbangkan karakteristik fisik dan sosialnya. Nah, pendekatan ilmu memungkinkan analisis yang lebih spesifik mengenai masalah-masalah lokal serta potensi pengembangan wilayah. Misalnya, penelitian tentang potensi pariwisata di suatu daerah dapat memberikan wawasan bagi pengembangan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, ruang lingkup geografi memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas interaksi antara manusia dan lingkungan. Dengan mempelajari berbagai aspek ini, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan urbanisasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu konsep geografi. Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena di permukaan bumi, termasuk interaksi antara manusia dan lingkungan. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan gaphein yang berarti deskripsi. Geografi mencakup berbagai aspek seperti litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer, serta mempelajari hubungan kausal antara gejala-gejala tersebut dalam konteks ruang dan wilayah. Dalam konsep geografi juga terdiri dari 10 konsep dasar yang membantu memahami fenomena geosfer. Konsep lokasi membahas letak objek di bumi dibedakan menjadi lokasi absolut atau tetap dan relatif yang biasa disebut dengan dinamis. Konsep jarak mengkaji hubungan antara tempat berdasarkan jarak absolut yang relatif dan mempengaruhi interaksi sosial dan ekonomi. Selanjutnya, konsep keterjangkauan berfokus pada aksesibilitas suatu daerah, sedangkan konsep pola mempelajari distribusi fenomena geosfer. Konsep morfologi menggambarkan bentuk permukaan bumi yang beragam, sedangkan konsep aglomerasi meneliti pengelompokan fenomena di permukaan bumi. Dua konsep lainnya adalah nilai kegunaan yang menganalisis manfaat suatu wilayah bagi penghuninya, dan interaksi serta interpendensi yang menyoroti hubungan antara wilayah terakhir, dan konsep diferensiasi area mengidentifikasi ciri khas suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain, sedangkan keterkaitan keruangan menjelaskan hubungan antara berbagai gejala geografi. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat mengembangkan kesadaran akan lingkungan dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi di sekitar kita. Kemudian ada geografi tidak hanya berfungsi sebagai ilmu deskriptif, tetapi juga sebagai alat untuk menganalisis dan merencanakan pembangunan berkelanjutan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu unsur sejarah. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah sebagai disiplin ilmu yang mempelajari peristiwa yang terjadi di masa lampau dan memiliki 3 unsur utama yang saling berkaitan, yaitu manusia, ruang, dan waktu. Unsur pertama, manusia merupakan subjek sekaligus objek dalam sejarah. Sejarah tidak hanya mencatat tindakan manusia, tetapi juga bagaimana tindakan tersebut membentuk peristiwa dan perubahan dalam masyarakat. Kemudian ada beberapa
Para ahli seperti Thomas Carlyle dan Kunto Wijoyo, manusia adalah penentu jalannya sejarah karena semua peristiwa sejarah berakar dari aktivitas dan interaksi manusia itu sendiri. Yang kedua itu unsur adalah ruang yang merujuk pada dimensi geografis tempat peristiwa sejarah berlangsung. Ruang memberikan konteks bagi peristiwa sejarah dengan menunjukkan lokasi dan lingkungan di mana kejadian terjadi. Cakupan ruang ini dapat dibedakan menjadi lokal, nasional, regional, dan global. Dengan memahami ruang membantu kita mengenali jejak-jejak sejarah melalui artefak, bangunan, atau bentuk-bentuk lain yang tersisa di masa lalu. Unsur ketiga adalah waktu, yang mengacu pada dimensi temporal dari peristiwa sejarah. Waktu penting dalam menentukan kapan suatu peristiwa terjadi dan bagaimana urutan kejadian tersebut mempengaruhi satu sama lain. Dalam kajian sejarah, konsep kronologi dalam periodisasi digunakan untuk mengelompokkan peristiwa berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan memahami waktu, kita dapat melihat kesinambungan dengan perubahan dalam perkembangan masyarakat sepanjang sejarah. Dan yang ketiga, unsur ini manusia. Ruang dan waktu saling terkait dan membentuk landasan integral dalam memahami sejarah. Tanpa salah satu dari unsur tersebut, sebuah kejadian tidak dapat dianggap sebagai peristiwa sejarah yang utuh. Misalnya, peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 tidak hanya melibatkan tokoh-tokoh seperti Soekarno-Hatta dan tetapi juga dipengaruhi oleh konteks ruang Indonesia dan waktu masa penjajahan. Dengan memahami unsur-unsur ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas sejarah sebagai cermin dari pengalaman manusia. Sejarah bukan hanya sekedar catatan masa lalu, tetapi juga pelajaran yang dapat diambil untuk memahami identitas kita saat ini dan merencanakan masa depan. Sejarah memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berevolusi dan beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Baik, sekian dari video saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.